Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Anita Keliling. Pada kesempatan kali ini kita akan masuk dalam teori kinetik gas. Nah, berbicara tentang teori kinetik gas ini menjelaskan tentang yang namanya energi total gas berasal hanya dari sambungan atau sumbangan energi kinetik molekul-molekul penyusun gas. Nah, kalau misalkan kita berbicara tentang teori kinetik gas ini, biasanya itu melibatkan 3 asumsi dasar. Nah, gas yang pertama itu gas terdiri dari molekul-molekul di mana antara molekul yang satu dengan molekul lainnya itu dipisahkan oleh jarak yang lebih besar dari dimensi gas tersebut. Kemudian yang kedua itu molekul-molekul gas itu senantiasa bergerak secara acak. Nah, biasanya tumbukan antar molekul ini bersifat elastis sempurna. Bisa kita lihat pada gambar berikut ini. Nah, pada gambar ini adalah molekul-molekul gas yang bergerak secara acak dan sifatnya itu elastis sempurna. Jadi bisa kita perhatikan pada gambar ini adalah contoh molekul-molekul gas yang bergerak secara acak. Nah, untuk dari gambar di atas itu kita bisa dapat tarik satu kesimpulan bahwasanya ternyata energi kinetik atau EK rata-rata molekul itu sebanding dengan suhu gas dalam kurung Kelvin atau biasa kita simbolkan dengan Kelvin. Nah, pada suhu yang sama itu mempunyai energi kinetik yang sama juga. Jadi, apabila energi kinetik rata-rata molekul itu sebanding dengan suhu, maka pada suhu yang sama juga dia akan mempunyai yang namanya energi kinetik yang sama. Energi kinetik itu bisa kita tuliskan sebagai berikut. Jadi, energi kinetik itu biasa kita singkat dengan EK, itu sama dengan 1/2 dari M dikali V kuadrat, dimana V kuadrat ini merupakan laju rata-rata gas, molekul gas. Jadi V kuadrat itu adalah laju rata-rata molekul gas. Kemudian M itu sama dengan massa molekul. Nah, untuk menentukan laju rata-rata kuadrat laju, semua molekul itu bisa kita cari dengan, jadi tadi kan kita dikatakan bahwasanya V kuadrat itu adalah laju rata-rata. Jadi laju rata-rata bisa kita cari menggunakan rumus V kuadrat sama dengan V1 kuadrat ditambah V2 kuadrat ditambah V3 kuadrat ditambah sampai Vn. Tergantung pada berapa volume yang ditentukan dalam soal, kemudian dibagi dengan N. Nah, N di sini adalah jumlah molekul. Jadi N di sini adalah jumlah molekul. Nah, untuk lebih sederhananya ini kita turunkan menjadi C/N. Jadi C/N dalam kurung V1 ditambah V1 kuadrat ditambah V2 kuadrat ditambah V3 ditambah sampai seterusnya sampai Vn kuadrat. Gitu. Nah, sekarang kita akan masuk pada contoh soal. Nah, ini di sini diketahui bisa kita lihat pada gambar berikut. Jadi pada gambar akan disediakan gambar, dan di sini berdasarkan asumsi dari pernyataan ini dapat diturunkan suatu persamaan yang memungkinkan perhitungan tekanan gas dan sifat-sifat dasar molekul itu lebih terarah. Dan untuk memahami tumbukan antar molekul,
kita akan mengerjakan salah satu soal di mana di sini disediakan beberapa buah kelereng dan papan yang ada pada pinggirannya. Nah, bisa kita lihat gambarnya seperti ini. Nah, jadi ini terlihat, ini adalah gambar kelereng dengan beberapa arah. Nah, di sini kita akan menentukan kita akan menjawab beberapa pertanyaan. Nah, dari gambar tadi itu timbul pertanyaan. Pertanyaan yang pertama itu yaitu letakkan 2 butir kelereng pada papan kemudian goyangkan. Jadi pertama letakkan 2. Nah, untuk soal ini bisa kita peragakan dengan alatnya langsung, tapi di sini kita akan langsung saja menjawab pertanyaannya. Nah, pertanyaan yang pertama di sini yang itu berdasarkan dari hasil pengamatan di atas, manakah yang lebih banyak kelereng menumbuk tepi pangan atau tumbukan antar kelereng. Nah, kemudian pertanyaan yang pertama yaitu yang manakah yang lebih banyak menumbuk antar kelereng antar kelereng. Kemudian pertanyaan yang kedua yaitu apabila papan digoyangkan lebih cepat lagi, apa yang akan terjadi? Apabila papan digoyangkan kembali, apa yang akan terjadi? Kemudian yang ketiga yaitu kesimpulan. Nah, ini adalah 3 pertanyaan yang timbul dari gambar di atas tadi. Nah, dari gambar di atas tadi itu kita dapat melihat bagaimana dan yang mana kelereng yang banyak menumbuk ya, untuk area yang oke. Nah, kalau kita lihat tadi itu yang lebih banyak menumbuk itu adalah kelereng yang arahnya seperti ini. Seperti ini. Di sini itu terjadi tumbukan, tapi yang lebih banyak kalau ini gambar yang pertama tadi, ini gambar pertama. Terus di sini ada gambar kedua. Terus di sini tadi kalau tidak salah gambarnya seperti ini ya. Sini kelereng, terus di sini kelereng. Nah, kalau seumpama ini adalah satu wadah. Contohnya kita bikin di sini ya. Ini ada wadah. Dan di sini ada kelereng. Arahnya ke sana. Terus di sini ada kelereng. Terus otomatis kalau kita melihat gambar ini, maka dapat kita tarik kesimpulan. Kalau misalkan terjadi
terjadi tumbukan yang, maka ini akan menumbuh ke sini, dan yang lebih banyak terjadi tumbukan itu ketika dia kembali ke tempatnya. Jadi bisa kita simpulkan bahwa yang lebih banyak terjadi tumbukan yaitu ini. Pada gambar ini. Gambar ini yang banyak terjadi tumbukan. Nah, sekarang kita akan masuk pada satu pertanyaan, di mana pertanyaannya di sini itu kita akan memperhatikan sebuah gambar. Kita akan memperhatikan sebuah gambar. Nah, gambarnya itu bisa kita lihat sebagai berikut. Nah, ini adalah gambar yang akan kita amati. Nah, dari gambar ini akan muncul beberapa pertanyaan. Untuk pertanyaan yang pertama, di sini dikatakan sebuah molekul dengan massa M yang bergerak dengan kecepatan V. Sebuah molekul bergerak dengan massa M dari arah sumbu X. Jadi kita gambarkan ulang di sini. Kita gambarkan ulang ya. Jadi di sini itu ini adalah gambar, ada sebuah gambar. Nah, gambar ini itu sini adalah sumbu X, terus di sini adalah sumbu Y, dan ini ke atas, di atas ini adalah sumbu Z. Terus pertanyaannya tadi, apabila sebuah molekul bergerak dengan massa M dari arah sumbu X dengan kecepatan Vx akan menumbuk dinding Y dan Z, maka rumus momentum yang terbentuk adalah, nah kita perhatikan gambarnya. Dikatakan bahwa bergerak di arah sumbu X, jadi dia bergerak ke sini. Berarti ini untuk menuliskan rumus momentumnya, dari gambar ini kita bisa tuliskan bahwa mx dikali Vx. Kenapa mx dikali Vx? Karena di sini dikatakan bergerak dengan massa M dari arah sumbu X dengan kecepatan Vx akan menumbuk dinding Y dan Z. Otomatis yang kita fokuskan di sini adalah sumbu X-nya. Jadi rumus yang pertama ini berdasarkan ilustrasi tadi. Kemudian pertanyaan yang kedua yaitu, setelah tumbukan molekul bergerak ke arah yang berlawanan, maka rumus momentumnya adalah, nah kita fokus pada kata berlawanan. Kalau berlawanan berarti dia bernilai negatif kan. Nah, berlawanan, molekul bergerak ke arah yang berlawanan, berarti untuk pernyataan kedua itu bisa kita tuliskan bahwa min mx dikali Vx karena dia berlawanan. Jadi ini minus ya. Kemudian pertanyaan yang ketiga, jadi perubahan momentum yang terjadi pada molekul pada satu kali tumbukan adalah, nah pertanyaan ini mengarah pada apabila perubahan momentum yang terjadi pada molekul pada satu kali tumbukan, berarti kalau misalkan pada satu kali tumbukan maka itu bisa saja kita tuliskan satu tumbukan berarti seperti ini ya, contohnya begini. Ini ada kelereng, satu tumbukan dia menumbuh ke, contohnya di sini wadah, ini adalah wadah, dia akan menumbuk ke sana satu kali dan kembali ke sini dua kali. Nah, jadi menumbuk satu kali ke sana dan kembali berarti dia terjadi tumbukan selama sekitar 2 kali. Berarti rumus yang ini bisa kita tuliskan dari ilustrasi tadi bahwasannya itu adalah 2 dikali mx dikali Vx. Kenapa 2? Karena terjadi tumbukan satu kali, tumbukan yang
sempurna. Berarti kalau terjadi tumbukan berarti dia menumbuk ke sana dan kembali ke tempatnya. Itu adalah tumbukan 2 kali karena 1, 2. Tuh. Kemudian pernyataan yang ketiga. Dinding yang sama akan ditumbuknya lagi setelah molekul menempuh jarak 2L, sehingga perubahan momentum per molekul per detik akan menjadi. Nah, pertanyaan yang ketiga ini dia menanyakan tentang perubahan momentum per molekul per detik. Jadi dari rumus ini kita bisa tuliskan di sini 2 berdasarkan ilustrasi tadi 2 mx dikali vx itu dibagi dengan L. Kenapa dibagi dengan 2L? Atau sama bisa juga kita tuliskan mx dikali vx per L karena ini habis ya. Jadi ini yang didapatkan. Kemudian pertanyaan yang ketiga, perubahan karena ada 2 dinding Y dan Z, maka perubahan momentum total per molekul per detik akan menjadi. Nah, ini menanyakan tentang perubahan momentum total. Nah, kalau berbicara tentang momentum total berdasarkan dari gambar ini dan rumus ini, berarti ini bisa kita tuliskan menjadi 1. Ini bisa saja kita tuliskan menjadi M1 dikali V1 per L sama ditambah M2 dikali V2 per L ditambah M3 dikali V3 per L. Karena ini berbicara tentang momentum totalnya. Nah, ini bisa kita lihat pada penentuan gas ideal ya, bahwasanya di sini P sama dengan M dikali V per L. Nah, kemudian pertanyaan yang ketiga tadi yaitu perubahan momentum per detik untuk jumlah total N molekul. Jadi pertanyaan yang terakhir ini yaitu perubahan momentum per detik untuk jumlah total N. Berarti perubahan momentumnya untuk total N sama dengan N dikali M dikali V per L sama dengan 2 kali MV per L. Nah, di sini ada pertanyaan muncul. Menurut dari ilustrasi ini akan timbul pertanyaan di mana dikatakan menurut hukum Newton, gaya atau F adalah perubahan momentum per waktu, sehingga F-nya bisa kita tuliskan seperti ini. Jadi karena ini menurut hukum Newton terkait gaya. Jadi kalau menurut hukum Newton tentang gaya itu adalah perubahan momentum per waktu. Berarti bisa kita tuliskan F sama dengan 2 dikali M dikali V per L. Ini adalah persamaan 1. Sesuai dengan hukum Newton. Nah, kemudian
Lanjut, selain itu, ketika kita ketahui bahwa gaya berbanding lurus dengan tekanan atau F sama dengan PA, di mana A itu adalah luas kubus, maka F itu bisa kita tuliskan, jadi F itu bisa kita tuliskan dengan P dikali 6L kuadrat. Kenapa 6L kuadrat? Karena di sini itu karena pada soal ini 6 itu kita ambil dari P dikali A-nya ya, PA-nya. Nah, selanjutnya kita akan substitusi persamaan 1. Nah, ini kita anggap sebagai persamaan 2. Selanjutnya kita akan substitusi persamaan 1 dan 2 untuk memperoleh persamaan pokok teori kinetik gas. Jadi kita akan substitusi persamaan 1 dan 2. Nah, jadi P 6L kuadrat sama dengan 2 dikali M dikali V kuadrat dibagi dengan L. Nah, ini bisa kita tulis begini juga. P sama dengan 2 dikali M dikali V per 6 sama dengan M dikali V per 3L, atau sama saja dengan EP sama dengan M dikali V per 3. Nah, jadi ini kita bisa tulis dengan menggunakan kilas balik ya. Ini bisa kita tulis menggunakan kilas balik. Kita tulis dengan menggunakan kilas balik bahwa P di 6L itu sama dengan 2 dikali M dikali V. Seperti itu. Nah, lalu bagaimana hubungan mol dengan massa dan jumlah partikel N? Untuk menentukan hubungan mol, massa, dan jumlah partikel itu kita bisa menggunakan rumus M sama dengan N kali MR, atau bisa juga begini, N sama dengan M dibagi MR. Untuk N-nya sendiri, N itu sama dengan N dikali L, atau bisa juga kita tuliskan seperti ini, N kecil ya, sama dengan N dibagi dengan L, dimana L ini adalah bilangan Avogadro. Nah, untuk menentukan hubungan antara M dengan N, maka bisa kita tuliskan begini, M per MR sama dengan N per L, di mana
Ini bisa juga kita tuliskan dengan N dikali MR sama dengan M dikali L. Nah, catatannya di sini untuk satu molekul itu sama dengan MR atau sama dengan M dikali L. Ini untuk hubungan antara mol, massa, dan jumlah partikel N. Selanjutnya kita akan membahas sedikit tentang persamaan gas ideal. Nah, ini kita bagi dua ya. Kita akan membahas sedikit tentang persamaan gas ideal. Ini persamaan gas ideal. Akan membahas sedikit tentang persamaan gas ideal. Nah, rumus persamaan gas ideal ini yaitu P dikali sama dengan nRT. Atau bisa juga kita tuliskan begini. Diturun begini, V sama dengan M dibagi MR relatif dikali R dikali T. Itu sama saja dengan N per L dikali RT. Atau ini bisa juga kita bawa begini. R per L itu sama dengan V. Nah, P dikali V ini sama dengan M per molekul relatif kali RT itu sama saja dengan N per L dikali RT sama dengan N dikali KB dikali T, dimana saya tulis di sini ya untuk penjelasannya, dimana R ini adalah tetapan gas ideal. Gas ideal ini adalah tetapan gas ideal. Tetapan gas ideal nilainya sama dengan 8,314 mol Kelvin. Terus KB ini itu sama dengan tetapan Boltzmann. Ini tetapan Boltzmann. Ini juga punya nilai sebesar 1,381 dikali 10 pangkat minus 23 liter Kelvin. Nah, berdasarkan dari rumus gilas balik di atas ini, kita akan substitusi massa molekul relatif dan persamaan-persamaan pokok teori kinetik gas ke persamaan gas ideal, sehingga akan diperoleh nanti persamaan Rollman square-nya itu seperti ini. Nah, berbicara tentang Rollman square ini, kita akan membahas sedikit terkait rumus. Jadi berdasarkan rumus tadi itu kita akan memperoleh persamaan Rollman square atau yang biasa kita kenal dengan RMS. Jadi dari persamaan tadi kita bisa tarik kesimpulan ini bisa kita akan substitusi seperti ini. Ini seper N sigma I
lambda L kuadrat atau sama saja dengan ini, V akar dari M per 3, ini pangkat 3 ya di sini, 3 RT gitu. Nah, dimana V kuadrat ini adalah kecepatan rata-rata dan R tadi itu adalah tetapan gas ideal, kemudian MR itu adalah massa relatif dan M adalah massa molar. T sendiri adalah suhu yang biasa kita singkat dengan satuannya adalah Kelvin, tergantung pada fasanya.